Dan hip hop itu yang populerkan juga orang Islam juga. Masalah bendera itu mungkin dalam hati orang Aceh semua kita berharap ya kan. Tapi kayak sekarang lah kondisinya, Oke. kalau masalah politik kita nggak tahu lah kan. Kalau kita fokus di seni aja, tapi kalau hati kita sebenarnya hampir sama semua menginginkan ya kan. Menginginkan apa nih? Men and Mic. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ujung Barat. Ketemu lagi dengan saya Jika Setiadi. Hari ini studio kita kedatangan seorang tamu, kembali pemuda. Kemarin ada beberapa orang juga pemuda, ya dua yang ke belakang juga pemuda yang memang punya potensi. Nah hari ini, tetapi kalau kemarin kita pengusaha, hari ini adalah seorang, dia bisa dikatakan atlet, bisa dikatakan seniman, bisa dikatakan macam-macam lah ya. Brick boy atau B-boy. B- B-boy. B-boy, Iya, sorry. iya. B-boy Aceh. Iya, Nah, iya. bisa dibilang senior atau sesepuhnya B-boy Aceh. Nai NVC, apa kabar Iya. bro? Ya, sehat. Baik, bro? baik, baik. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ramak kita. Iya. Tapi betul sebenarnya. Betul, itu B-boy itu singkatan dari brick boy. Bukan Kayak- itu, bukan roti ya. Bukan roti. Bukan roti. Itu roti Brick pakai boy, D, oke ya. deh. Ya. Ini brick kan? Ya, brick. Benar. Namanya memang saya tahu. Nah, itu dia. Dia bilang big. IG besar. Oh. Lelaki besar. Bukan big. Oh, dia merasa dah. Dia Oke. merasa. Merasa. Nah, apa itu B-boy? Itu Ya. adalah sebutan bagi dulu namanya breakdance ya. Iya, di Atau media gimana? atau orang umum kenalnya breakdance, ya kan? Sampai sekarang pun kita lebih mudah menjelaskan ke orang breakdance, orang langsung tahu. Tapi kalau misalnya kita bilang b-boy, masih belum tahu lah, sebagian aja tahu kan. Ya. Hmm. Nah, jadi Nai sendiri memang sudah punya keahlian dari awal atau gimana nih? Ini sejak kapan dulu awalnya Pertama kali nge-breakdance-kan diri? lihat breakdance itu kan di video klip lah, di video klip rap. Itu mungkin saya dulu SMP sekitar kelas 1 atau 2 SMP, lihat video klip. Lihat ada yang breakdance di situ. Oh, keren juga nih. Tapi nggak tahu namanya, pun nggak tahu. Nama nggak tahu. Jadi nggak pernah lihat, karena nggak pernah lihat, Oke. penasaran kan. Dulu masih di kampung kan. Di mana Masih di kampungnya? Padang Tiji. Padang Tiji. Hmm. Oh, Padang Tiji. Oh, Padang Ya. Tiji, ya. Jadi Biar dua subscribe. ya. Oke. Jadi setelah lihat itu sekali, udah gitu aja. Langsung, karena nggak pernah kita lihat, jadi ya nggak pernah dicari-cari tahu lagi kan. Setelah lulus SMP pindah ke ini Banda Aceh, Oke. masuk SMA di sini. Oke. Pas kelas 3 SMA itu kebetulan saya aktif basket, main basket kan. Jadi setiap ada pertandingan basket, dulu sering pertandingan basket di Belang Padang. Jadi pas ada break, misalnya lagi pertandingan basket, ada breaknya, ada penampilan grup breakdance. Itulah di situ saya lihat langsung. Oh, ini yang aku lihat dulu yang pas lagi SMP kan. Dari situlah langsung pengen gabung sama mereka. Iya, iya. Memberanikan diri, langsung datang ke mereka. Jadi langsung datang. Langsung datang. Itu orang mana saat itu yang Orang-orang sini juga, orang-orang Aceh juga kan. Oh gitu. Langsung ngomong sama mereka, aku boleh gabung nggak? Orang tuh jadi kayak kaget kan. Nah, siapa nih gitu kan. Oh, boleh, latihan di mana? Di Taman Budaya gitu kan. Nah, akhirnya latihan. Karena mereka pun rata-rata latihan autodidak, lihat video, praktek. Jadi nggak ada guru. Kalau dulu karena sama-sama belum tahu, Oke. jadi lihat video, praktek. Siapa yang duluan bisa, paling dia nanti kasih tahu, ajarin kayak gitu kan. Iya. Jadi kami referensinya dulu video klip Tupet. Tupet. Itu grup rap dari Malaysia kan. Jadi mereka setiap video klipnya ada yang breakdance di belakangnya kan. Jadi disitulah referensinya. Dulu kan YouTube belum ada. Ada website dulu kami sering nonton, entah lupa lah namanya kan. Disitulah nonton. Jadi Otodidak memang lah ya? otodidak. Oke. Kayak gitu. Itu tahun berapa kira-kira? Itu 2004, 2004. sebelum tsunami. Sebelum tsunami. Itu mulai belajar Belajar. Belajar Misalnya breakdance. lihat langsung kan, langsung Oke. belajar. Jadi menjadi
tertarik ya. Tapi kan Jadi breakdance itu rata-rata tidak bisa lepas dari rapper ya. Enggak, dia sebenarnya gini. Katanya. Atau gimana? Itu kan elemen hip hop juga. Hip hop Oke. dia ada 4 elemen. Hmm. Terus di situ ada breakdance, Hmm. ada rap. Sebenarnya MC digabungin tuh rap sama beatbox. Tapi kalau misalnya kita lihat dari jenisnya sekarang ada 5. Hmm. Breakdance, rap, beatbox, DJ Hmm. dan graffiti. Oh, Ah. graffiti juga masuk. Masuk situ juga. Oh, gitu. Beatbox sama rap itu sebenarnya sama, MCing. Dia MC disebut kan. Beatbox sama rap. Sama ya? Sama ini ya, sama apa kategorinya lah kan. Oke, tapi kan beatbox kan hanya ini kan Musiknya ya. aja. Bisa juga nih. Beatbox bisa lah basic. Oke, coba tes kira. Kayak itulah. Oh, gitu. Tapi sebelumnya ada kan si Afka yang lebih Ada. oke kan. Pimen bisa juga sama Rahmat. Tapi orang itu kalau lagi mulus perutnya kan. Iya. Dup, dup, dup. Yang gendut. Oke. Oke, Nay. Sejak 2004 sampai ya. hari ini. Ini kan kita lihat prestasinya juga sangat luar biasa karena sebentar-bentar saya lihat menjuarai ini itu. Kemudian bahkan juga sudah menjadi juri internasional ya. Iya, udah sekarang. Terus itu mulai berprestasi itu sejak tahun berapa? Atau prestasi Itu- paling tertinggi itu di event apa? Tertinggi mungkin itu nggak saya sendiri, grup juga kemarin tuh kan. Itu kemarin ada program namanya Academy ASEAN gitu. Itu kami dapat beasiswa di Thailand 2015 kan. Dapat beasiswa, jadi itu seluruh ASEAN kumpul di situ selama 2 minggu kami belajar, habis itu tampil. Oke. Itu mungkin salah satu yang besar lah kalau Di Aceh prestasi. berapa orang? Dari Aceh hari itu ada 9 nggak salah. Ada dari rap juga, ada beatbox, ada DJ, terus ada breakdance juga. Kemudian sempat menjadi juri di internasional katanya, di luar itu di mana? Di Malaysia, Kamboja gitu. Berarti memang sudah breakdance-nya Aceh ini sudah diakui ya? Ya, itu kan karena gini juga. Dulu gimana? dari 2011 kami udah mulai keluar. Pertama kali keluar kan ke Malaysia kan. Karena dekat. Keluar di Malaysia, jadi event di Malaysia tuh setiap mereka buat tuh internasional. Jadi kayak negara-negara yang dekat kayak Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina tuh mereka ikut. Jadi disitulah kita cuma perlu ikut ke Malaysia aja, habis itu udah langsung kenal sama yang lain semua. Oh gitu. Pertama kali kami ikut, kami masuk 16 besar kan. Jadi karena mereka nggak pernah lihat kami, tiba-tiba bagus dia lihat nih siapa nih kan. Pas kami kenalkan dari Aceh gitu kan, kaget juga orang tuh. Setahu dia di Aceh kayak nggak ada lah kayak gini-gini kan. Jadi tiba-tiba Pokoknya Aceh muncul, itu cuma oke ganja, ya. tsunami. Tiba-tiba muncul Gitu ya. dan skillnya bersaing kan. Disitulah jadi banyak kenalan, banyak link juga kan. Ya, sebenarnya kan di Aceh sangat banyak anak-anak yang pemuda-pemuda yang berprestasi ya, Ya, tapi betul. kadang-kadang dunia luar belum banyak yang mengetahui Ya. gitu. Nah, Itulah dia. dari segala macam prestasi yang paling berkesan apa sih? Yang Main paling apa ya? berkesan ya? Bingung juga. Mungkin salah satu itu berkesannya yang saya bilang tadi Yes ASEAN itu kan. Karena terkesannya kami di situ kan kami dari pagi ke kampus. Kita belajar kayak normal kayak kita kuliah. Cuman belajarnya yang kita suka. Kalau di sini kan ibaratnya kita latihan harus gitu ya. latihannya paling seminggu 3 kali. Latihan pun 2 jam maksimal kan. Tapi ini kita belajar dari pagi jam 10 sampai jam 6. Itu aja setiap hari. Jadi pulang itu rame-rame semua sama dancer-dancer. Jadi memang kehidupan yang kayak kita inginkan. Kumpul sama dancer, sehobi semua, sama-sama suka penampilan yang sama. Jadi itulah kesannya oke di situ. Setelah 2 minggu latihan bersama dan kita buat koreografi masing-masing, akhirnya kita tampil di rame juga undangannya tuh di seluruh ASEAN juga. Ada perwakilan
kedubes seluruh ASEAN. Berarti itu yang sangat terkesan ya. Itu yang terkesan. Oke, sebelum kita lanjutin boleh dicicipi minumannya. Mantap. Ini Rahmat tadi beliin apa namanya cendol ya. Cendol. Cendol apa Mat? Cendol dawet ya. Mudah-mudahan cendol dawet bisa masuk ke kita ya. Iklan. Oke, nah ini juga ada pertanyaan nantinya dari Instagram maupun mantap. kita. Ini sudah udah masuk, ada yang tanya. sudah ada 3 masuk Oke. penanya. Cuma sebentar lagi lah kita tanya ini punya kita dulu. Ya. Nah, sesuai dengan tema kita juga hari ini, Ya, rezeki dari sebuah hobi ya. ya. Nah, juga katanya NBC juga sudah karena sudah sering tampil dan punya prestasi, akhirnya sekarang sudah ibarat menanam pohon, hari ini sudah mulai memanen. Ya. Jadi ada undangan-undangan untuk tampil dan sebagainya, bahkan katanya sampai keluar daerah Ya. gitu ya. Nah, dan juga ya, kabar-kabar anginnya juga tarifnya lumayan ya. Sesuai lah. Sesuai. Sesuai. Iya. Ya. Boleh tahu nggak berapa nih sekarang kalau NBC diundang kalau dalam daerah dan kalau di luar daerah? Tergantung ini ya, tergantung kita lihat juga nanti siapa yang undang. Eventnya. Kalau eventnya besar, ya kita Besar itu sesuaikan. sekategori apa? Kayak misalnya sponsornya lumayan lah kan. Katakan perusahaan rokok mungkin. Nah, Jadi kalau kami hitungannya gini, paling kecil ya per orang itu 500.000 paling kecil. per orang. Paling kecil. Itu sekali nampil kalau dalam daerah. Ya, dalam daerah sekali nampil. Sekali nampil per orang 500 paling kecil gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bagi berapa orang biasanya sekali nampil? tergantung itu juga, tergantung panggungnya, tergantung berapa dia bayar kan. Kadang kalau kita di sini kan, kalau di Aceh nggak sanggup bayar mahal-mahal kali kan. Apa nggak sanggup memang atau memang Nggak mau. nggak mau kan. Itulah makanya. Jadi kita sesuaikan, kadang-kadang dia bayar 3 juta. Berarti kalau misalnya kita hitung itu berarti cuma 4 bisa main. Oh gitu. Itu kalau misalnya full kita minta besar lagi kan. Oh, tapi kalau di luar daerah beda lagi ya. Beda lagi. Kalau di luar daerah sebenarnya bedanya karena dia tanggung lain-lain. Benar. Mungkin kalau misalnya bayarannya bisa aja sama dengan misalnya fasilitas yang lain yang layak juga kan. Tapi memang kita lihat lagi. Seringnya memang event komunitas paling sering. Kalau event komunitas kita ada kayak saling bantu juga. Iya. Saling Kemarin kan support. saya lihat kalau nggak salah di Belang Padang saya ada nonton sendiri. Itu penampilan di sebuah event pemerintah atau event lembaga gitu, panggung besar, expo apa gitu ya kalau saya nggak salah ya. Itu kan sangat rame juga. Oh, saya lihat luar biasa juga itu lumayan bagus juga tuh. Nah, jadi tapi alhamdulillah sejak berkecimpung di dunia breakdance ini rezeki juga mengalir ya. Ya, alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada ya. Jadi bukan hanya sekedar hobi biasa ya. Ya, betul. Oke. Nah, breakdance ini sendiri katanya juga sudah masuk ke cabang olahraga. Ya, betul. Itu berarti sudah menjadi sebuah cabang yang olahraga yang diakui gitu ya. Ya. Dan berarti kalian ini menjadi atlet ya hari ini ya. Betul. Berarti bukan lagi kita anggap sebuah hobi ya. Bukan hobi. Bukan Jadi lagi bisa mungkin kayak ini juga lah. Kayak orang main bola. Main bola kan hobi juga kan dasarnya kan. Tapi kalau orang yang udah serius, dia bisa jadi atlet. Bisa jadi atlet juga. Nah, juga diperlombakan di PON katanya ya, SEA Games, Asian Games dan lain-lain ya. Berarti ini kalian atlet ya? Jadi kan memang basicnya karena ini tarian. Dulunya tarian aja, jadi kategori tarian. Tapi sekarang karena tari ini memang masuk dia ke olahraga, sekarang udah jadi double. Tarian juga iya, olahraga juga. Dan olahraga di semua jenis pertandingan itu ada dia. Kayak semua lah, jadi kayak Popda, Fornas, semua lah kalau lokal itu kan. Terus sampai kalau misalnya dunia sampai Olimpik, sampai SEA Games ada semua. Nah, jadi yang dari Aceh siapa atletnya? Atletnya semua yang ada di sini. Cuma memang kalau di Aceh belum
organisasi yang untuk atlet itu belum terbentuk. Memang kalau misalnya untuk nama yang keseluruhannya ada, misalnya kayak lembaga-lembaganya ada IOD, terus ada apa lagi ya, banyak lah kan. Itulah yang lembaga-lembaga itulah yang organisasi itu yang menampung kan. Di Aceh saya pernah lah beberapa kali temuin belum terbentuk. ya. Perlu dibentuk segera biar karena kan ke depan juga kayak PON di Aceh kan sama Iya, tuan rumah sama ya, Sumatera Utara. Sumut kan. Iya, Sumut. Jadi perlu lah, kalau nggak ada kan sayang. Benar. Ada yang nggak ada misalnya atletnya kan. Dan kita tuan rumahnya masalahnya ya. Itu dia. Oke. Pertanyaannya, siapa orang pertama yang mendirikan HNS? Oke, yang mendirikan HNS itu yang mendirikan itu 9 orang kami sebenarnya. Jadi dulunya kan di Aceh komunitas hip hop itu udah ada. Misalnya kayak ada rapper, ada kami yang b-boy juga, terus beatbox belum muncul. Cuma ada itu dua. Tapi masing-masing Berjalan masing-masing. berjalan masing-masing. Oke. Akhirnya kami kumpul. Dulu ada namanya si Wawan, si Wakatimpan kalau nama ini dia kan. Dia orang Luk dia rap. Dia aktif di sosial media. Dia dulu apa namanya, hiphopnut.ning. Jadi dia yang buat tuh hiphopnut.ning. Maksud dia hip hop Aceh lah kan. Disitulah jadi ngumpul. Misalnya saya pun komunikasi sama ini ada yang suka hip hop. Terus ada lagi yang dari orang Aceh yang tinggal di Jakarta, orang Aceh yang tinggal di luar negeri kan. Komunikasi di situ. Akhirnya kita janjian, ada Wawan yang Wakatimpan tuh kan. Terus ada Habib, ada si Nandar yang graffiti. Terus Yopi salah satunya juga. Itu si salah Yopi satu pendiri juga. Yopi berarti? juga salah satu pendiri juga HNS. Terus ada saya. 9 orang lah ada semuanya. Jadi kami ngumpul di warkop di daerah Lampinang kan. Ngomongin ini kita buat komunitas hip hop di Aceh. Jadi biar enak lah pergerakan kita. Jadi bisa saling support, bisa saling semangatin kan. Akhirnya sepakatin jadilah namanya Hip Hop Nut Syndicate. Oke. Yang kasih nama itu siapa? Sama-sama. Jadi ada Sama-sama. 3 nama hari itu. Cuman saya lupa yang lain. Oke. Ujung-ujungnya Dan kita disepakati pilih lah itu ya. sepakati Hip Hop Nut Syndicate. Oke. Pertanyaan yang kedua. Oke. Setiap kali ada acara NBC, saya lihat adanya gambar bendera Aceh dalam kurung bulan bintang di flyernya. Saya salut bang, tapi apakah abang nggak takut nanti itu ntar dianggap separatis lagi? Aduh. Ya, enggak. Nggak masalah, kita jawab aja tuh. Oke, silakan Iya. kamu dijawab. Sebenarnya gini, masalah bendera itu mungkin dalam hati orang Aceh semua kita berharap ya kan. Tapi kayak sekarang lah kondisinya, kalau masalah politik kita nggak tahu lah kan. Kalau kita fokus di seni aja, tapi kalau hati kita sebenarnya hampir sama semua, menginginkan ya kan. Menginginkan apa nih? Menginginkan misalnya Menginginkan ada apa? bendera, ada status yang jelas misalnya kan. Oke. Cuma itu Menginginkan kan bendera kita nggak apa? tahu kan. Bendera Nggak. Aceh Oh, bendera misalnya. Aceh. Karena bendera Aceh itu ibaratnya Identitas. iya identitas, Oke. tapi udah dimunculkan, udah ada tapi nggak boleh dikibarkan. Jadi kita kayak dikasih sesuatu tapi di gini-giniin lah apa namanya. Jadi gantung-gantung kan. Kalau masalah Iya. itu sebenarnya gini juga. Saya sering dapat pengalaman karena saya kan sering keluar kan. Jadi Aceh ini memang selalu kadang-kadang kita teranggap kayak gini, jadi kayak Aceh nggak ada apa-apanya lah gitu kan. Jadi identitas kita kurang. Makanya kayak saya pun kalau misalnya kemana-mana misalnya di Indonesia lah, logat saya sebagai bahasa Indonesia yang Aceh saya pertahankan aja. Biar ada identitasnya kan. Kan sering juga kita ubahlah logatnya biar nampak lebih keren. Kalau bagi saya keren kayak gini. Keren gini ya. Keren biar nampak Aceh ya kan. Iya. Biar ada identitasnya. Iya. Jadi kadang-kadang kenapa mungkin salah satunya bendera tuh ada kami munculkan biar ada identitas. Biarpun nanti itu kan masih nggak boleh misalnya kan. Betul. Kayak kemarin ada juga acara baru-baru kami buat
saya munculkan tuh. Kebetulan saya juri. Terus juri yang lain ada dari Maroko sama Amerika. Amerika. Jadi kan negara memang perwakilannya. Iya. Jadi kalau kita munculkan bendera Aceh berarti negara jadinya Aceh kan? Ya kan? Salah satu di sisi lain saya merasa senang. Iya. Biar dikenal lah Aceh. Oke. Ada identitasnya. Di sisi lain lagi? Di sisi lain Saya saya takut-takut di sini. kurang peduli. Oh, Nggak takut, nggak takut. Ya kan? Oke. Itu urusan orang politik aja kan. Iya, kita Ya. hanya masyarakat biasa. Kita masyarakat yang udah dikasih ditunjukkan nih benderanya. Ya udah kita publis ya kan. Betul. Masalah sah nggak sah tuh urusan mereka lagi kan. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Nan. Iya. Saya mau nanya juga karena gini. Ini kan kita masyarakat Aceh yang memang kulturnya berbeda dengan di daerah yang lain. Iya. Sedangkan hip hop ini sendiri atau breakdance lebih tepatnya, ini kan mungkin sangat bertolak belakang dulunya itu dengan adat budaya masyarakat Aceh. Ya. Nah, saat dulu HNS atau NBC ini memperkenalkan breakdance, hip hop dan lain sebagainya, gimana nih pandangan masyarakat? Sampai sekarang ini seperti apa pandangan masyarakat? Ya, dulu memang awal-awalnya jangankan ibaratnya orang lebih tua dari kita, sesama aja misalnya sesama seniman aja. Misalnya kayak kami hip hop lah. Itu kan hip hop tuh udah masuk semua, ada musik, ada tarian, ada lengkap dia semua kan. Sama tarian lain aja itu mereka nggak suka. Mereka nganggap ini memang budaya luar nih, nggak boleh di sini ada di Aceh, merusak budaya Aceh kan. Dulu itu seperti Dulu, cuman kami ibaratnya kita suka apapun budayanya, kalau emang kita suka dan itu bisa kita jadikan hal positif, jalani aja. Kalau dia ngomongin masalah budaya, terkesan untuk tarian aja atau untuk musik aja. Tapi kalau misalnya ke olahraga nggak masuk dia, kan terkesan kayak itu. Kalau bola di mana-mana ada bola. Iya. Pokoknya masalah olahraga semua sama di seluruh dunia. Tarian gitu juga seharusnya. Dia ada memang tarian daerahnya masing-masing. Terus ada juga tarian yang universal. Salah satunya inilah breakdance. Ini tarian universal. Dia bukan sekarang kalau breakdance nih bukan milik satu daerah atau satu negara. Memang asal dia dari Amerika. Itu pun yang populerkannya tuh, kalau ada beberapa sejarah yang ini saya baca di Google juga dan kawan-kawan kasih tahu, itu yang populerkannya malah orang Islam. Oh ya. Nah, dan hip hop itu yang populerkan juga orang Islam juga. Jadi kan hip hop itu lahirnya dari orang-orang kulit hitam di Amerika, dan mereka orang-orang Afrika yang datang ke hijrah ke Amerika kan. Mereka lah yang populerkan. Jadi dari sisi ibaratnya kalau misalnya ke Aceh kita kan terkesan ke agamanya. Memang budaya, tapi budaya tuh udah sama agama udah dekat kali kalau di Aceh kan. Itu karena alasan itu juga saya makin yakin bahwa yang saya buat nih nggak ada salahnya. Oke, hari ini bagaimana tanggapan masyarakat? Hari ini alhamdulillah masyarakat udah terima, karena kan kami terima juga masukan-masukan dari seniman-seniman senior kan. Jadi kayak kita tahu orang Aceh tuh suka sesuatu yang kita buat keacehan. Jadi kayak lagu rap tuh kita buat bahasa Aceh, tentang temanya misalnya liriknya tentang sosial masyarakat di Aceh. Nah, untuk di Aceh sendiri yang B-boy ada yang perempuan? Kemarin tuh ada. Tapi Ada. sekarang karena mereka udah sibuk kan, nggak lagi kan. Anggota NBC sendiri ada NBC ada juga. yang perempuan. Big Girls. Ya? Big Girls. Oh iya betul Big Girls. Ini katanya bapak B-boy. Iya. Salah juga. Iya. Ini bapaknya ada, terhipnotis sama Hosa. Terhipnotis. Saking ini kali ya. Nai sendiri kan sekarang kata-katanya sih dikenal dengan bapaknya B-boy Aceh. Oh, wow. Gimana tuh? Ada kira-kira rasa khawatir atau rasa takut dengan munculnya banyak bibit-bibit baru sehingga ya mungkin ranah rezekinya jadi makin berkurang dan persaingan semakin ketat? Enggak. Malah saya pengen yakin enggak? Pengen makin ramai makin bagus. Yakin? Karena itu kan bukan masalah
misalnya makin rame rezekinya masih kurang, nggak juga. Enggak ya. Nggak juga. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kayak kami bisa dibilang komunitas nih hip hop ini dia bisa hidup di komunitas saja. Dengan event komunitas saja udah bisa saling menghidupi. Sibuk kita dengan Iya. kehidupan komunitas. Jadi kalau misalnya ada job dari event pemerintah atau sponsor lain, itu malah kami kurang tertarik. Karena kalau misalnya kita perform di event sponsor atau pemerintah enggak sesuai yang kita inginkan. Nah, tapi kalau di komunitas sesuai kayak manapun yang kita inginkan. Jadi memang lebih puas di komunitas. Nah, terus kalau mau masuk ke HNS-nya sendiri atau NBC-nya, apa ada syarat-syarat khusus nih? Maksudnya begini. Katanya kan orang yang breakdance itu harus yang kurus, langsing dan sebagainya. Mungkin kayak saya kayak Rahmat bisa nggak kira-kira ya? Bisa sebenarnya. Bisa, Rahmat bisa. Bisa. Seperti Rahmat bisa Bisa. breakdance. Karena gini dia nggak harus. Sebentar, saya masih tanya gini. Heeh. Saya lagi bayangin, pernah lihat nggak men? Orang breakdance kepala ke bawah putar-putar. Heeh. Coba bayangin Rahmat kayak gitu. Enggak, itu Bang Nel langsung mundur nanti. Iya. Turun panggung nanti. Serius, bisa. Bisa. Dan ada nggak yang memang kadang porsi badannya tidak seperti Nai yang Iya, iya. yang apa sih bahasanya? Langsing lah biar lembut Langsing. dikit. Nah, kan? Iya. Apa? Proporsional. Ya, itu dia. Iya, iya. Proporsional. Ya. Proporsional. Cece nggak bisa. Ah, atau memang ini porsi badanmu kurang, kamu harus diet nih baru bisa masuk ke kita. Enggak juga. Enggak ya. Karena memang ada juga yang badannya besar, badannya dia semua bisa. Dari kalau misalnya umur pun dari umur 2 tahun sampai tua pun masih bisa. Oh iya. Ya bisa. Jadi kalau misalnya 2 tahun tuh sebenarnya udah bisa diajarin. 2 tahun? 2 tahun. Udah bisa dikenalkan. Hampir 4 dengan udah lewat 5 sih. Anaknya Sina ini. Anak Sina berapa tahun ini? 19 bulan. Hampir 2 tahun. Hampir ya? 2 Mau tahun. diajarin nanti 2 tahun. Dia sering juga sekarang lihat kami latihan. Jadi Udah. jadi udah sering dia lihat. Nai junior. Rahmat kayaknya banyak tahu. Rahmat sering ikut latihan orang NBC juga. Sering tengok. Sering Sering tengok nengok, dia. tapi kok nggak pernah latihan. Oh, kan tadi bilang tadi nanti Bang Naya turun. Berarti Rahmat nggak ini ya kualifikasinya nggak memenuhi syarat. Kurang yakin. Ada buka Oh, les. ada. Ini anak saya hobi dancer. Oke. Katanya. Siapa tuh? Fuaida. Mungkin sepintas saja mungkin bisa. Ada. Kami dari 2009 tuh memang udah serius kan. Jadi memang pertama kami latihan memang untuk prestasi, untuk ikut kompetisi. Habis Oke. itu untuk tampil kan. Habis itu untuk sekolah. Kami ada buat namanya NBC Dance School. Oke, NBC Dance School. Jadi memang niatnya itu yang utamanya memang untuk ini, untuk break dance atau b-boy kan. Tapi kalau misalnya tarian lain, kami ada juga niatnya. Jadi di tempat itu ada semua tarian dengan guru yang berbeda. Ya. Guru-guru yang memang profesional di bidang masing-masing kan. Jadi tujuannya memang dengan adanya sekolah kayak gitu kami ada bibit baru. Terus ada misalnya ikut kompetisi rame lah yang perwakilannya. Oke. Ini ada Bentar, itu belum kita bahas tuh. Nanti. Nanti ada Tahu ujungnya dong, tuh. orang dia buka barber itu sebelum buka saya udah datang. Iya. Boleh tanya, ya enggak? Ya, ada kayak apa lagi ngapain hari itu? Belum Ada. buka saya udah datang. Maksudnya belum buka pagi-pagi belum buka. Sewaktu masih mau persiapan dan sebagainya kan? Udah, kawan lama nih. Sempat project juga, cuman gagal projectnya. Jangan dibahas. Itu jangan dibahas. Itu ya masa-masa lama lah. Oh ya. Masa sebagai kenang-kenangan. ya. Kenangan. Tapi kan eventnya berjalan lancar. Jalan aja. Nah, ini ada pertanyaan dari si Gapuh namanya. Oh, mantap. Aduh, mana persen? Oke, si Gapuh. B-boy itu kan digandrungi oleh para perempuan.
Apakah pernah tergoda untuk nakal? Oh, mak bere. Gap- Oh, mak. Ayo. Kayak mana tuh? Kayak mana Betul, jawabannya? Mat? tuh? Karena Rahmat pengalaman. Makanya Jawab. dia bilang betul. Dedi itu kan Dek itu adiknya Nai kan? Iya. Adiknya Nai. keluarga. Iya, satu keluarga. Kalau di kampus semua orang fans sama dia tuh. Oh ya. Oh, kenapa? Oh makanya Rahmat nggak ada yang fans. Oh gitu. iya. Semuanya pada fans ke Dedi. Akhirnya Rahmat nggak ada yang fans lagi. Makanya sampai sekarang masih jomblo katanya. Iya. Halo para wanita-wanita khususnya adik-adik letting di ISBI, adik-adiknya Rahmat. Tolong dong, tolong banget ya. Iya. Bang Rahmatnya tolong diperhatiin juga ya. Oke. Bagian didikat. Aduh. Oke, bisa dijawab. Pernah tergoda untuk nakal. Oh. Kayak mana maksudnya tuh ya? Bingung juga. Bingung mau jawab kayak mana, takut istri nonton ya. Enggak juga, karena istri udah tahu lah kan. Udah tahu pernah nakal. Enggak. Oh. Kalau sekarang enggak, karena kalau Oh, dulu sekarang- mungkin, sekarang enggak. kalau dulu bukan nakal. Jadi Apa? memang sering misalnya kami. Jadi setiap kompetisi saya pergi kemana kan. Oke. Jadi pasti ada yang dekatin. Jadi kami anggap kayak kawan aja. Jadi di mana-mana ada kenalan. Oke, itu kan kawan. Ini Kawan. pertanyaannya tergoda untuk nakal. Nggak tahu juga. Bingung juga. Mau jawab jujur. Bingung jatuh- kan. pulang berantem sama istri. Nggak jawab jujur berdosa. Iya. Iya. Oke, tolong nanti. Mungkin itu sama semua jawabannya kan. Kalau Iya. untuk seniman sama semua Woi, jawabannya. Rahmat, seniman. Iya. Oke, berarti itu bisa dianalisa sendiri lah Iya, ya jawabannya. itu sama yang nanya udah ada jawabannya dia. Ya kan? Udah ada jawabannya. Aduh. Oke, ini mohon maaf sangat banyak pertanyaan yang masuk, tapi saya baca satu lagi. Ya. Anggapan buruk orang tentang dance. Gimana, Bang? Anggapan buruk Buruk, orang tentang dance. Gimana, Makanya, Bang? ya. Oke. Memang itu selalu ada kan. Tapi sekarang jarang lah saya temuin. Mungkin karena sekarang kami udah kayak tadi Cika bilang udah memetik hasilnya. Dulu pas lagi proses, memang karena kita belum ada apa-apa, belum. Jadi orang masih lihat ngapain orang tuh cungkir-cungkir balik tuh. Sebelah mata. Ya kan? Ya kan? Belum nampak apa-apanya. Kalau sekarang alhamdulillah kita prestasi udah ada, habis itu pun bisa menghasilkan juga kan. Terus bisa jalan-jalan tanpa uang sendiri ke luar negeri, misalnya ke luar kota juga. Dari situ kan hal yang orang inginkan tuh. Orang semua orang kayaknya suka jalan-jalan ya kan. Digandrungi wanita. Ya. Jadi kan juga wanita juga. Mau nakal ya. Iya. Habis. Iya. Oke, istrinya naik. Enggak. Iya. Nakal ini kan konteks konotasinya itu kan tidak selalu negatif. Iya, Cocok ya? betul. Benar. Kadang gini, Man. Ada orang yang menganggap nakal itu positif, mana contohnya? Dia tidak memiliki SIM sepeda motor. Tapi dia di hari itu memang harus berangkat, harus mengendari motor, tapi dia menakalkan diri. Membatalkan diri ya. Atau menakalkan diri dia Ya. tetap naik motor tanpa SIM, itu termasuk nakal. Ya, Jadi ya. nakal itu jangan negatif. Ya kan, Ay? Jadi jangan konotasinya negatif. Ini Pimen ini memang gitu. Ya, Pimen Rahmat sering ya seperti apalagi Rahmat kan. Konotasi nakalnya memang sering. Iya, lain dah. Lain. Maklumilah ya. Oke, adik-adik Oke, letting oke, di sini oke. jangan lupa ya. Iya. Oke. Oh, ini mungkin kurang jawabannya tuh. Oke, apa-apa? Tentang apa? Tentang anggapan buruk oke, kan. Mungkin kami memang ada anggapan buruk tuh kan. Tapi kami menyikapinya dengan positif aja. Anggap aja kalau ada orang yang bersikap buruk ke kami atau anggapan buruk, itu sebagai masukan lah, sebagai semangat untuk kami. Jadi kami harus menunjukkan yang baiknya nih apa. Oke. Jadi dari apa-apalah, misalnya kayak pakaian, terus dari sikap kami. Kita sikapnya ya normal lah. Normal ya. Normal aja.
Malah mungkin kalau misalnya apa kita ibadah juga lah kan. Iya betul. Dari waktu latihan, waktu penampilan kita pun ya normal juga bisa dibilang. Memang beda sama orang kebiasaannya. Ada ciri khas sendiri kami kan. Iya. Tapi tetap ada hal positifnya. Dari pakaian pun ya nggak melanggar juga, ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, oke, dari pemerintah sendiri gimana nih khususnya di Aceh? Kalau pemerintah kalau untuk Mendukung? sekarang ini bisa dibilang udah dukung. Dukung ya. Oke. Kalau bagi saya, kalau menurut saya kan, siapapun akan mendukung sesuatu itu. Kalau sesuatu itu udah nampak manfaatnya. Oh begitu. Betul kan? Oke. Iya. Saya suka kata-katanya. Kalau sudah nampak manfaatnya orang akan mendukung. Iya. Tapi kalau belum nampak akan Orang merasa ragu berkata, ya. biasa aja. Biasa orang ragu tuh. Mungkin kita juga seperti itu. Ya, sesama kita aja mungkin kayak gini nih, ini program nih, prokes nih kan. Kalau belum ini kan masih proses nih. Oke. Orang kayak saya sendiri udah dari awal karena saya paham kan, senang. Oke. Tapi pasti ada kayak kalian, ada ngapain kalian buat ini? Konsepnya apa nih itu kan? Tapi kan kalian semangat buan. Makin orang komen kayak itu makin ini masukan. Nah, jadi kami harus konsisten Tunggu. nih, harus buat. Sebelumnya kita nggak ada kong kali kong ya. Nggak untuk- ada, untuk- nggak untuk ada. untuk naik keluarin statement itu ya. Iya. Oke, jadi Secara kalau emang kita pikir kalau Apa, dia Men? ngomong gitu, pasti kalian gua bagi ini kan Oke, ya. uang apa? Sini, Iya. Men, sini dulu, biar nampak wajahnya, Men. Men, sini aja. Kan kayak gitu. Oh iya ya, betul, sini betul, dulu, Men. betul. Biar nampak wajah. Jangan ngomongnya. Bukan soalnya panjang ngomongnya. Iya. Betul lah. Buka ya statementnya men. Oke, betul. Nanti kita bahas lagi statementnya. Iya. Nai. Sekarang ke pribadi nih. Oke. Mantap, boleh. Nai juga ternyata seorang barber. Apa sih panggilannya? Kalau panggilan kita tukang pangkas. Tukang pangkas. Memiliki outlet barbershop sendiri yang Iya. bernama apa? NBC Barber. Ya. Dan sudah berapa cabang? Baru satu Oh, cabang. baru satu ya. Baru satu. Tapi yang di ini Lam Emperum? Emperium udah pindah sekarang. Oh, sudah pindah berarti ya, bukan cabang yang di ini bukan cabang. Emperium pindah dulu ya? kan di rumah Oke, buat oke, kan. Oke. Sekarang udah inilah tempat lebih besar kan. Iya. Biar lebih nyaman. Oke, berarti seorang barber juga dan lumayan di Aceh juga sering menjadi narasumber. Ya. Lihat tampilannya aja udah nampak seorang tukang pangkas kan Iya. ya. Dengan berjenggotnya seperti itu Iya, ya iya, kan. iya. Iya kan? Betul. Betul. Saya kalau image tukang pangkas tuh rapi. Oke, Tapi katanya ini nggak ada. rapi ya. Tapi ini nggak rapi ya. Nah, kata Nai bagi komentar terbaik di sini yang dan akan pangkas di NBC Barber Boleh. ada diskon khusus. Oke, ya betul. Betul kan? Betul. Oke, berapa persen diskonnya? Bisa sampai 50%. Bisa sampai 50% bagi komentar terbaik di sini. Terbaik ya. Nanti Nai sendiri yang akan DM kalian di YouTube-nya, cantumkan di komentarnya nomor WA kalian Betul. atau ya seperti itulah, Ya. atau email kalian nanti akan di ini sendiri Dihubungin ya. dihubungin sama Nai, dapat diskon sampai 50% pangkas di NBC NBC Barbershop. Barbershop. Ya. Khusus personilnya Ujung Barat Official diskon 99,9%. Iya, untuk potong kumis. Oh, alamat NBC Barber ada di Jalan Taman Siswa. Taman Siswa Nomor 28 Merduati. Merduati. Ya, Banda Aceh. Lebih ya, tepatnya dekat persimpangan dekat samping warung kopi. Adi Kopi. Ya, Iya. itulah. Oke. Mudah cari di Google dapat ya. Iya, sekali lagi namanya adalah NBC Barbershop. Barbershop. Hmm. Iya. YouTube-nya Ruangnya pun ber-AC? YouTube-nya pun sama itu Oke. juga. Ruangnya ber-AC ya. Di Ya, situ juga ber-AC. ada ini kan ada semacam gerai ya, galeri kecil. Iya, ada galeri. Jadi kita kayak clothing lokal Clothing kawan-kawan, lokal. kita tampung di situ. Oke. Ada juga baju-baju kawan-kawanan Iya. yang jual. Di situ lengkap lah. Jadi kayak bisa dibilang kayak salon pria. Salon pria. Jadi segala sesuatu tentang rambut, tentang Iya. jenggot ada di situ. Oke. Facial bisa? Facial ada juga. Bisa facial. Bisa. Mat facial, Mat. Hmm. Rahmat nggak tahu facial.
Seorang Rahmat nggak tahu facial. Jangan bohong, Mat. Biasanya sering yang di Penayung tuh you facial di tempat rumah kecantikan itu ya. Sering itu. Oke, berarti Nay terima kasih sekali lagi udah Oke, hadir sama-sama. kemari. Ya, ya. Tapi sebelum kita ini ada closing statement dari Nay. Mungkin untuk seluruh anak-anak muda Aceh, bagaimana cara mengembangkan minat bakat mereka sehingga bisa menjadi sukses seperti Nay di dunia hobi yang awalnya dan hari ini menjadi bagian Ya. dari kehidupan Nay. Betul. Oke, ke kamera yang ini, silakan. Untuk semua anak-anak muda Aceh maupun pria dan juga wanita, kalau misalnya kalian suka dengan sesuatu, lakukan itu terus, jadi konsisten aja. Kalau misalnya ada komen kiri kanan, itu anggap sebagai motivasi. Jadi jangan menyerah di tengah jalan. Buat sesuatu itu malah hal negatif pun bisa kita jadikan positif. Jadi apalagi misalnya hal sesuatu itu yang memang positif, jalankan terus konsisten. Suatu saat pasti ada manfaatnya, pasti ada yang kalian inginkan akan kalian dapatkan. Oke. Itulah. Baik, Nay, terima kasih sekali lagi sudah Sama-sama. hadir ke studio Jumarat. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhirnya ya. Ya, Bukan kunjungan mudah-mudahan terakhir kemari. Kita nanti, bisa collab lagi di ya, depan. tinggal kabar-kabari Oke, aja. mungkin nanti kita juga bisa datang ke barbernya ya. Boleh. Sambil pangkas ya, gratis kan. ya. Oke. Oh, boleh. Tapi untuk ada O-nya di depan. untuk ini ya, Oh, boleh. untuk kru di sini bebas, tinggal kabari aja. Ya Oh, kan? di sini bebas. Ya. Berarti kompensasinya kita buat konten di sana. Iya, Iya oke kan? aja, boleh. Benar. Bahan percobaan. Pimen rambutnya bisa dibuat mohak dan sebagainya. Bebas. Oh, sudah pernah dulu ya. Oke. Oke, baik sahabat Ujung Barat. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe, share, like, and comment. Baiknya kita ucapin sama-sama ke semua ya, ke kamera itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.